Malam ini, jika kamu mendengarkan cerita ini sendirian, pastikan pintu kamarmu sudah tertutup rapat. Karena konon katanya, setiap kali kisah ini dibacakan, ada sesuatu yang ikut mendengarkan dari balik bayanganmu sendiri. Sesuatu yang tidak memiliki kepala. Selamat datang di Nanti Malam. Tempat di mana kisah pesugihan, ritual terlarang, dan perjanjian dengan iblis bukan sekadar dongeng, tapi kenyataan yang disembunyikan dari mata manusia biasa. Di sini, kita tidak cuma mendengar cerita, kita menyelami kegelapan yang pernah hidup di antara kita. Kisah malam ini berawal dari sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa Tengah. Kampung yang terlihat biasa saja di siang hari. Sawahnya luas, anginnya tenang, dan orang-orangnya ramah. Tapi saat malam turun, hawa dingin di kampung itu berubah jadi mencekam. Angin berbisik lewat pohon-pohon bambu. Dan dari arah bukit tua di belakang desa, kadang terdengar suara orang tertawa pelan, seperti sedang menghitung jumlah kepala. Dan di sanalah tersembunyi kuburan tua yang katanya sudah ada sejak zaman penjajahan. Kuburan yang dulu digunakan tempat ritual pesugihan. Tempat orang-orang datang diam-diam untuk meminta kekayaan dengan imbalan sesuatu yang tak bisa mereka bayangkan. Kepala mereka sendiri. Malam ini, kita akan mendengar kisah tentang Dimas, seorang pemuda miskin yang nekat mengubah nasibnya lewat jalan terlarang. Dia pikir pesugihan hanya soal tumbal ayam hitam dan doa di tengah malam. Tapi ternyata apa yang ia panggil di kuburan tua itu bukan sekadar arwah, melainkan penagih janji yang lapar akan kepala manusia. Bersiaplah, matikan lampu, turunkan volume sedikit, dan dengarkan dengan tenang. Perhatikan sekelilingmu. Siapa tahu di balik jendela atau di sudut gelap kamarmu, ada sosok yang ikut memperhatikanmu saat nama pesugihan kuburan tua disebut. Karena mereka percaya, setiap kali kisah ini diceritakan, roh-roh penunggu kuburan itu akan bangkit, mencari kepala baru untuk menggantikan yang telah diambil malam itu. Dan malam ini mungkin mereka sedang menuju ke tempatmu. Selamat datang di kisah Pesugihan Kuburan Tua Tumbal Kepala di Tengah Malam. Hanya di Nanti Malam, tempat di mana cerita berakhir. Setelah kamu memejamkan mata, malam itu udara terasa berat. Angin malam yang biasanya membawa aroma tanah basah kini terasa dingin menusuk kulit, seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Dimas duduk di bangku kayu reot di warung kopi pinggir jalan. Warung itu kecil, hanya beratap seng dengan lampu bohlam kuning yang menggantung di atas kepala. Suaranya mendengung pelan, seolah ikut menemani sepi malam. Di meja Dimas ada segelas kopi hitam pekat dan rokok kretek, yang asapnya melingkar-lingkar. Hilang ditelan angin, Dimas menatap kosong ke arah jalan. Sepi. Sesekali ada motor lewat, tapi kebanyakan hanya bayangan dan suara knalpot yang memantul dari kejauhan. Hidupnya seperti jalan itu, sunyi, panjang, dan entah ujungnya di mana. Sudah 2 bulan ini dia tidak dapat kerja tetap. Kadang bantu angkut barang di pasar, kadang jaga parkir di minimarket. Penghasilannya pas-pasan, hanya cukup buat makan dan bayar kos kecil di belakang gang sempit. Dia sebenarnya tidak malas, hanya nasibnya yang seperti tidak mau berpihak. Di kampung Dimas dikenal baik, sopan, jarang bikin masalah dan ringan tangan kalau ada tetangga butuh bantuan. Tapi hidup baik tidak selalu bikin kenyang. Dimas sering berpikir, apa gunanya jadi orang baik kalau tiap malam masih bingung besok makan apa? Malam itu saat sedang termenung, seorang bapak tua duduk di sebelahnya. Dimas tidak terlalu memperhatikan pada awalnya, karena dia pikir cuman pelanggan biasa. Tapi setelah beberapa menit, Dimas mulai sadar ada yang aneh. Bapak itu berpakaian lusuh, baju panjang warna abu-abu yang sepertinya sudah lama tidak dicuci. Rambutnya panjang, sedikit memutih dan wajahnya tak kenapa terasa asing tapi seperti pernah dilihat di mimpi. Bapak itu duduk diam, tidak pesan kopi, hanya menatap jalanan kosong di depan. Lama sekali, sampai akhirnya dia bicara pelan, suaranya berat tapi jelas. Rek, kowe iki pengen sugih tah? Dimas menoleh, agak kaget karena pertanyaannya langsung menusuk. Loh, kok bapak tahu? Katanya sambil tersenyum canggung. Bapak itu tidak menjawab langsung, hanya menatap Dimas dengan mata yang tajam sekali, seperti bisa melihat isi kepalanya. Setelah hening beberapa detik, bapak itu melanjutkan. Kalau kamu mau cepat kaya, datang saja ke kuburan tua di ujung kampung.
pas malam Jumat Kliwon. Bau kepala ayam hitam dan segenggam tanah dari kuburan baru. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di dalamnya, seolah bukan sekadar ucapan manusia. Dimas spontan tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Bapak bisa aja. Mana ada orang kaya dari kuburan, yang ada malah ikut dikubur bareng. Tapi bapak itu tetap diam. Matanya tidak berkedip, hanya menatap Dimas lama sekali. Kadang, yang kamu cari sudah menunggu di tempat yang tak kamu sangka, katanya pelan. Kalau kamu berani, datanglah. Tapi ingat, setelah itu hidupmu bukan lagi milikmu sepenuhnya. Setelah berkata begitu, bapak itu berdiri perlahan. Dimas menoleh ke arah lain sebentar karena ada motor lewat. Tapi begitu ia menoleh kembali, bapak itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Padahal warung kopi itu terbuka lebar dan tidak ada jalan keluar lain selain jalan utama. Pemilik warung, seorang ibu tua, datang mendekat membawa teko air panas. Mas Dimas ngomong sama siapa toh? Dari tadi sendirian kok, katanya sambil menuang air. Dimas tertegun. Loh, barusan ada bapak tua duduk di sini, Bu. Baju abu-abu, rambut panjang. Ibu itu menatap bingung. Alah ora ono wong dek kene, Mas. Dari tadi sampean sendirian kok. Saya dari dapur liatin. Dimas hanya tersenyum kaku, mencoba menutupi rasa aneh di dadanya. Habis mungkin tadi ada orang lewat, Bu. Tapi dalam hatinya, ia tahu betul. Ia tidak salah lihat. Bapak tua itu nyata. Dan kata-katanya kini terus terngiang di kepala. Datang saja ke kuburan tua di ujung kampung. Malam Jumat Kliwon, sepulang dari warung, Dimas berjalan pelan menembus gang sempit menuju kosnya. Lampu jalan sudah banyak yang mati. Dari kejauhan, suara jangkrik dan lolongan anjing bersaut-sautan. Bulan malam itu separuh, tapi cahayanya cukup membuat bayangan Dimas memanjang di tanah. Entah kenapa, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Sesampainya di kamar, Dimas menyalakan lampu neon kecil yang menggantung di sudut. Kamarnya sederhana, cuma kasur tipis, kipas angin, dan tumpukan baju di pojok. Dia duduk di kasur, membuka ponsel, mencoba mengalihkan pikiran. Tapi kata-kata bapak tua itu kembali muncul di kepala berulang-ulang. Ia menutup mata, mencoba tidur, tapi justru suara-suara itu makin jelas. Datanglah, datanglah. Suara itu seperti bisikan halus samar tapi nyata. Dimas membuka mata lebar-lebar, mencari sumber suara. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara kipas angin dan detak jantungnya sendiri. Ia meneguk air putih, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku capek, gumamnya pelan. Tapi di dalam hati ada perasaan aneh, antara takut dan penasaran. Keesokan harinya, Dimas beraktivitas seperti biasa. Ia bantu angkut sayur di pasar, bantu Pak RT pindahan, dan malamnya duduk lagi di warung kopi yang sama. Tapi bapak tua itu tidak muncul lagi. Dimas mencoba bertanya ke beberapa orang di sekitar situ. Bu, di sini pernah lihat bapak-bapak tua, rambut panjang, bajunya abu-abu. Ibu warung menggeleng cepat. Ora ono, Mas. Tapi kalau sampean lihat begitu, jangan diajak ngobrol. Kuburan tua di ujung kampung itu angker. Banyak yang bilang suka ada bayangan orang tua duduk sendirian di pinggir jalan. Dimas tertawa hambar. Maksudnya hantu gitu, Bu? Ibu itu tidak menjawab, hanya menatapnya lama dan berkata pelan. Pokoknya jangan ke sana pas malam Jumat Kliwon, Mas. Nanti sampean menyesal. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Tapi setiap kali malam tiba, pikiran Dimas selalu kembali ke sosok bapak tua itu. Ia jadi sulit tidur. Kadang ia merasa seperti ada yang berdiri di luar jendela memperhatikannya. Kadang juga terdengar suara langkah pelan di depan pintu kamarnya. Tapi ketika ia buka, tak ada siapapun. Suatu malam, Dimas bermimpi aneh. Dia berdiri di sebuah pemakaman tua, di bawah pohon beringin besar. Di sekelilingnya banyak nisan berlumut, dan udara di sana terasa tebal, lembab, dan dingin. Dari balik kabut muncul sosok bapak tua itu, berjalan pelan sambil membawa obor kecil. Wajahnya samar tapi suaranya jelas. Kuwite kewai Dimas sing penting. Toyo lali bawa kepala ayam irenglan segenggam lemah kuburan anyar. Dimas ingin berteriak tapi suaranya tidak keluar. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Dari celah tanah muncul tangan-tangan hitam kurus berusaha meraih kakinya. Dimas terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin.
Ia melihat jam di ponsel pukul 2.03 dini hari. Dan di luar, suara anjing menggonggong panjang ke arah bukit belakang kampung. Sejak malam itu, Dimas tidak bisa tenang. Dia merasa seperti dipanggil, seperti ada sesuatu yang menunggu. Di pasar pun pikirannya melayang, tidak fokus. Teman-temannya mulai memperhatikan, "Mas Dimas, kamu kenapa? Kayak kepikiran berat banget." Dimas cuma jawab pendek, "Nggak apa-apa. Cuma mimpi aneh," tapi hatinya terus berdebat. Antara logika yang menertawakan ide pesugihan, dan rasa putus asa yang terus mendorongnya untuk mencoba. Ia lelah miskin. Lelah terus dianggap remeh. Dalam hatinya terlintas pikiran gila. Cuma ke kuburan aja kan? Siapa tahu cuma ritual simbolis. Hari berganti hari, dan tanpa terasa malam Jumat Kliwon kembali datang. Sejak sore, langit mendung, angin bertiup pelan tapi dinginnya menembus tulang. Orang-orang kampung mulai menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Konon malam itu memang malam panjang. Waktu di mana arwah dan jin berkeliaran bebas. Di kamarnya Dimas duduk diam. Di hadapannya ada tas kecil berisi kepala ayam hitam yang ia beli dari tukang ayam potong. Ia bahkan tidak berani menatap lama-lama karena entah kenapa matanya ayam itu seperti masih menatap balik. Di tas yang sama, ia juga membawa segenggam tanah dari kuburan baru yang tadi sore. Diambilnya dengan tangan gemetar. Langkahnya pelan saat keluar dari kamar. Udara malam menampar wajahnya, langit gelap tanpa bintang. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun bambu di kejauhan. Dimas berjalan menuju bukit di belakang kampung, tempat kuburan tua itu berada. Jalannya sempit dan menanjak. Di sisi kiri kanan penuh semak tinggi. Setiap kali angin berhembus, daun-daun bergerak seperti ada sesuatu yang mengintai di baliknya. Sampai di tengah jalan, Dimas berhenti sejenak. Dari arah belakang, terdengar suara langkah pelan. Irmai nulis cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi detak jantungnya makin cepat. Ia menggenggam tasnya erat-erat, lalu melangkah lagi, menembus kabut tipis yang mulai turun. Dan di ujung pandangannya, samar-samar mulai terlihat gerbang batu tua, pintu masuk ke kuburan yang disebut bapak tua itu. Gerbangnya sudah berlumut, separuh rubuh, tapi di atasnya masih tertulis huruf Jawa kuno yang nyaris pudar. Angin berhembus lebih kencang, membawa bau tanah basah dan bunga kenanga yang menyengat. Dimas berhenti di depan gerbang itu. Tenggorokannya kering. Ia ragu, tapi kakinya seperti tak mau berhenti. Dalam hati ia berbisik pelan, "Bismillah, semoga cuma mimpi buruk." Ia melangkah masuk perlahan. Di dalam suasananya jauh lebih dingin. Suara jangkrik hilang, digantikan oleh senyap yang menekan dada. Dan entah dari mana, Dimas seperti mendengar suara napas pelan di antara nisan-nisan tua. Langkahnya terhenti. Ia menatap sekeliling, dan di sanalah di bawah pohon beringin besar, terlihat sosok bapak tua itu lagi. Berdiri diam, membawa obor kecil yang cahayanya menari di antara kabut. Bapak itu tersenyum samar lalu berbisik dengan suara yang menggema pelan di seluruh area kuburan. "Wis teko kowe, Dimas." Dan malam pun seolah berhenti. Malam itu udara benar-benar terasa aneh. Angin berhembus dari arah utara, membawa aroma anyir dan tanah basah. Langit tampak suram meskipun bulan separuh menggantung malu di antara awan tebal. Malam Jumat Kliwon memang selalu punya hawa yang berbeda. Tidak ada suara motor, tidak ada anak-anak nongkrong. Bahkan anjing kampung yang biasanya menggonggong pun malam itu diam, seolah semuanya sepakat untuk tidak keluar rumah. Dimas berdiri di depan rumah kosnya, memegang plastik hitam yang di dalamnya ada kepala ayam hitam yang sudah dipotong sore tadi. Tangannya dingin bukan karena angin, tapi karena takut yang mulai merayap dari dalam dada. Ia tahu apa yang akan dilakukannya bukan hal biasa. Ia bahkan tidak tahu apa ia benar-benar percaya dengan semua itu. Tapi rasa penasaran, rasa ingin tahu apakah benar ada jalan pintas menuju kekayaan, mendorongnya untuk melangkah. Ia menatap ke langit. Bulan terlihat seperti separuh wajah yang menatap balik padanya. Joey menarik napas panjang, memejamkan mata dan mulai berjalan. Suara sandal jepitnya menepuk tanah jalanan kampung yang basah. Setiap langkah terasa berat. Rumah-rumah yang ia lewati sudah gelap. Hanya beberapa lampu kecil yang masih menyala di teras. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar-samar, mungkin dari radio tua atau mungkin bukan. Jalan menuju bukit di belakang kampung bukan jalan yang biasa dilewati orang malam-malam. Jalannya menanjak,
diapit oleh pohon bambu yang saling bersentuhan ketika angin lewat, menimbulkan suara seperti bisikan halus. Shrek, Shrek, bunyinya. Dimas menelan ludah. Dalam hati ia menggumam, ora ono opo-opo, ora ono opo-opo. Mencoba menenangkan diri dengan kata-kata yang bahkan ia sendiri tidak yakin maknanya. Setelah berjalan sekitar 20 menit, ia sampai di kaki bukit. Di sana ada jalan setapak kecil yang mulai ditelan semak. Dari bawah terlihat samar bentuk gerbang batu berlumut di atas bukit yang menandakan area kuburan tua. Kabut tipis mulai turun, membuat pandangan samar. Dimas berhenti sebentar menatap ke arah gerbang itu. Di dalam dada, jantungnya berdebar kencang. Tapi ada perasaan lain juga di sana. Semacam dorongan halus yang membuatnya ingin terus maju. Ia melangkah lagi pelan-pelan. Setiap langkah menimbulkan suara krek-krek dari dedaunan kering di tanah. Ketika sampai di depan gerbang kuburan, ia bisa mencium bau khas campuran antara bunga kenanga, dupa, dan tanah lembab. Udara di situ benar-benar berbeda. Dingin tapi bukan dingin biasa. Dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Dingin yang seolah menembus sampai ke tulang. Dimas berdiri diam di depan gerbang itu, menatap tulisan pudar di batu, huruf Jawa kuno, yang bahkan ia tidak bisa baca. Angin bertiup pelan dari dalam kuburan, membuat daun-daun di sekitarnya bergerak sendiri. Dimas menghela napas. Bismillah, bisiknya pelan sebelum akhirnya melangkah masuk. Begitu ia melangkah, suara malam langsung berubah. Suara jangkrik hilang, berganti dengan kesunyian yang begitu pekat. Satu-satunya suara hanyalah langkah kakinya sendiri, dan desir angin yang sesekali terdengar seperti orang berbisik. Ia melangkah lebih dalam, menembus kabut yang semakin tebal. Kuburan itu tua sekali. Nisan-nisan di sana miring. Sebagian sudah tumbang, sebagian lagi tertutup lumut. Beberapa nisan ditumbuhi akar pohon yang melilit seperti tangan yang memeluk batu. Di tengah-tengah kuburan, berdiri pohon beringin besar yang batangnya melingkar seperti ular. Dari arah pohon itulah Dimas merasa hawa dingin paling kuat datang. Ia meletakkan plastik hitam di tanah, lalu berlutut pelan. Tangannya gemetar saat membuka bungkusan itu. Kepala ayam hitam sudah mulai kaku. Darahnya mengering di ujung paruh. Dimas menelan ludah, lalu menaruhnya di atas tanah yang agak menonjol di depan nisan tua tanpa nama. Juriek muda mengambil segenggam tanah kuburan baru dari saku plastik kecil di celananya, lalu menaburkannya pelan di atas kepala ayam itu. Ia tidak tahu doa apa yang harus dibaca, jadi ia hanya menutup mata dan berbisik lirih. Aku orang ngerti. Tapi nek pancen iki dalanmu, tulung paringi aku rejeki, kumung pengen urip sing luwi apik. Angin berhembus pelan, daun-daun kering beterbangan, dan dari kejauhan terdengar suara seperti ranting patah. Dimas membuka mata pelan-pelan, tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas lega. Wah, ternyata cuma gitu aja ya, gumamnya mencoba tertawa kecil. Tapi sebelum ia berdiri, suara itu datang pelan, halus tapi jelas. Kamu mau kaya? Dimas menoleh cepat. Suara itu datang dari arah nisan tua di depannya. Dia memandangi sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Kabut semakin tebal dan udara makin dingin. Jantungnya berdetak keras, tangannya gemetar. Dia menelan ludah dan menjawab gugup, "Siapa itu?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Kamu mau kaya, serahkan kepalamu. Saat waktunya tiba." Dimas terdiam, mulutnya kaku. Matanya menatap kosong ke arah batu nisan itu. Suara itu seperti datang dari dalam tanah, berat dan bergema. Hening sesaat, lalu tiba-tiba kepala ayam di depannya bergerak pelan. Matanya memutar ke arah Dimas, seperti hidup kembali. Dimas langsung mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. "Astagfirullah!" Teriaknya lirih, tapi tak ada yang menjawab. Hanya suara angin yang kini berubah seperti bisikan banyak orang. "Kepalamu, kepalamu, kepalamu!" Ia menutup telinganya, berlari keluar dari area kuburan sekuat tenaga. Tapi anehnya, setiap kali ia melangkah, seolah tanah di bawahnya menahan kaki. Seperti ada tangan-tangan kecil yang menarik dari dalam tanah. Ia terus berlari, tidak berani menoleh ke belakang. Sampai akhirnya ia keluar dari gerbang batu itu. Begitu kakinya melewati batas kuburan, semua suara langsung hilang. Sunyi, hanya ada napasnya sendiri yang berat dan terengah. Ia menatap ke belakang, tidak ada apa-apa. Hanya gerbang tua, kabut, dan bayangan pohon beringin besar. Dimas berdiri diam beberapa saat,
mencoba meyakinkan diri bahwa yang barusan ia alami hanya halusinasi. Cuma takut, cuma bayangan. Gumamnya berulang-ulang. Ia lalu bergegas pulang. Jalan turun terasa jauh lebih cepat, meski setiap kali angin berhembus. Ia mendengar suara samar, seperti langkah kaki di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Sampai di jalan kampung, ia baru bisa bernapas lega. Rumah-rumah sudah gelap, tapi ia tahu ia sudah aman. Atau setidaknya begitu yang ia pikirkan. Begitu sampai di kamar kos, Dimas langsung menutup pintu rapat dan menguncinya. Ida duduk di lantai masih gemetar. Kepalanya pusing, dadanya sesak. Ia berusaha menenangkan diri, meminum air dan mencoba tidur. Tapi malam itu tidur bukan hal yang mudah. Begitu ia memejamkan mata, bayangan nisan itu muncul lagi. Lalu suara itu datang, sama seperti di kuburan tadi. "Kamu mau kaya? Serahkan kepalamu." Dimas membuka mata terengah, ruangan gelap. Tapi ia tahu ia tidak sendirian. Ada suara napas lain di dalam kamar. Perlahan ia menoleh ke arah sudut ruangan. Di sana, di antara bayangan dan cahaya lampu jalan yang menembus dari jendela, tampak siluet seseorang berdiri. Tubuhnya tinggi kurus tapi kepalanya tidak ada. Dimas menatapnya kaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu berdiri diam beberapa detik, lalu menghilang begitu saja. Dimas langsung menyalakan lampu, tubuhnya gemetar hebat. Yemesisu apa yang ia lihat bukan mimpi. Tapi karena terlalu takut, ia pura-pura tidak percaya. Ia menenangkan diri dengan logika yang setengah dipaksakan. Pasti cuma pengaruh capek. Malam itu ia tertidur dengan lampu menyala. Tapi bahkan dalam tidur pun, ia terus mendengar suara yang sama. Suara berat berbisik di telinganya berulang-ulang. "Kamu mau kaya? Serahkan kepalamu." Keesokan paginya, Dimas bangun dengan kepala berat dan mata merah. Ia mencoba melupakan kejadian malam itu, tapi tidak bisa. Dia merasa ada sesuatu yang mengikuti. Setiap kali ia lewat di depan cermin, kadang ia merasa bayangannya bergerak sedikit lebih lambat dari tubuhnya. Kadang juga terlihat seperti tersenyum sendiri. Hari itu, hal aneh pertama terjadi. Saat ia sedang makan di warung, seorang pria tua tak dikenal duduk di meja seberang. Menatapnya lama sambil tersenyum aneh. Wajahnya samar, tapi Dimas merasa seperti mengenalnya. Mirip bapak tua di warung kopi malam itu. Dimas mencoba mengedipkan mata, dan tiba-tiba pria itu sudah hilang. Sejak malam itu, hidup Dimas memang berubah. Tapi bukan hanya soal mimpi buruk. Keberuntungan aneh mulai datang satu persatu. Uang yang tak sengaja ia temukan di jalan. Orang yang tiba-tiba mentraktirnya. Bahkan tawaran kerja yang datang tanpa dicari. Semua terjadi begitu cepat, begitu mudah. Namun setiap kali malam tiba, setiap kali ia mencoba tidur, suara itu datang lagi. "Kepalamu sudah bukan milikmu lagi." Dimas mulai kehilangan rasa tenang. Tapi di sisi lain, uangnya semakin banyak, hidupnya mulai nyaman. Jemin Lakwe tahu bahwa semua itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar kesepakatan di kuburan. Karena malam itu, di kuburan tua itu, sesuatu sudah menandai dirinya. Dan tanda itu tidak bisa dihapus. 3 hari setelah malam itu, hidup Dimas benar-benar berubah. Semua terasa seperti mimpi yang tiba-tiba jadi kenyataan. Seolah dunia berbalik arah hanya untuk dirinya. Pagi itu, Dimas duduk di depan kontrakan reyotnya, sambil menyeruput kopi hitam dari gelas kaleng. Angin pagi lewat pelan, membawa bau tanah basah sisa hujan semalam. Joya semestinya memikirkan kejadian di kuburan tua itu. Suara bisikan, rasa dingin, dan aroma kemenyan yang menempel di bajunya malam itu masih belum hilang sepenuhnya. Tapi di sisi lain, entah kenapa perasaan takut itu mulai tergantikan rasa penasaran. Tiba-tiba dari ujung gang, terdengar suara klakson mobil. Tit, tit. Dimas menoleh. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumahnya. Dari dalam keluar seorang lelaki paruh baya. Juragan toko beras dari pasar tempat Dimas biasa bantu angkut karung. Namanya Pak Harto. Wajahnya terlihat lega tapi masih sedikit pucat. "Mas Dimas, kamu yang nolong saya waktu itu ya?" Katanya dengan nada pelan. Dimas mengangguk bingung. "Lo kapan Pak?" Pak Harto tersenyum samar. "Cameron Shore. Saya hampir ketabrak truk waktu di jalan Ring Road. Kamu yang narik saya kan? Kalau enggak kamu mungkin saya udah." Dimas bingung. "Lo, saya kemarin sore di rumah Pak. Enggak kemana-mana." Tapi Pak Harto malah menepuk bahunya pelan. "Ah, kamu ini rendah hati banget.
Nih mobil ini buat kamu aja. Anggap hadiah dari saya. Saya udah nggak pakai lagi. Biar rezeki ini jadi berkah buat kamu. Dimas cuman bisa bengong. Mobil itu kinclong, warnanya hitam pekat, dengan kaca agak gelap. Ban masih bagus, interiornya bersih. Bahkan kuncinya masih menggantung rapi. Pak, saya nggak bisa nerima, katanya pelan. Tapi Pak Harto langsung menolak. Sudahlah mas, anggap ini takdir. Kadang yang menolong kita nggak sadar kalau dia dituntun buat nolong. Dimas akhirnya menerima. Meski dalam hati ia merasa aneh. Sejak kapan ia nolong orang yang bahkan tak ditemuinya? Tapi ya sudah, mungkin memang rezeki datangnya nggak selalu masuk akal. Hari berganti hari, dan entah kenapa, semakin banyak keanehan terjadi. Ada saja orang-orang yang tiba-tiba datang membawa uang, hadiah atau tawaran kerja yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Suatu sore, seorang pria berpakaian rapi datang ke kontrakannya. Dimas ya, saya dari Gudang Surya Mandiri. Ada yang rekomendasikan kamu buat jaga gudang malam. Gajinya lumayan, 10 juta per minggu. Mau? Dimas hampir tersedak kopi. 10 juta per minggu? Ia bahkan tak pernah lihat uang segitu banyak sekaligus. Saya cuma jaga gudang? Tanyanya memastikan. Iya, cuma duduk di sana malam-malam. Nggak perlu apa-apa. Gudang sepi kok, aman, jawab pria itu santai. Dimas mengangguk. Saya mau, Pak. Dan benar saja, seminggu kemudian uang 10 juta itu benar-benar cair. Bahkan lebih karena katanya Dimas dianggap pekerja rajin. Padahal yang ia lakukan cuma duduk di depan gudang sambil main HP sampai pagi. Kadang sambil ngantuk, kadang sambil nonton YouTube. Tapi di luar semua itu, ada sesuatu yang terasa ganjil di setiap malamnya. Entah kenapa tiap tengah malam Dimas merasa ada yang memperhatikannya. Dari balik tumpukan karung di dalam gudang, dari balik pintu besi, bahkan dari langit-langit yang gelap. Kadang ada bunyi langkah kecil, pelan tapi berat. Seperti seseorang yang berjalan dengan kaki telanjang di atas lantai semen. Tok, tok, tok. Langkah itu terdengar pelan tapi pasti. Kadang berhenti pas di belakang Dimas. Waktu pertama kali dengar, Dimas langsung nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya karung-karung berdebu dan lampu neon redup yang menggantung di tengah ruangan. Dia coba menenangkan diri. Mungkin tikus besar, gumamnya. Tapi entah kenapa, langkah itu nggak pernah terdengar dari satu arah saja. Kadang dari depan, kadang dari belakang, kadang dari atas. Suatu malam ketika sedang duduk sambil main HP, layar ponselnya tiba-tiba mati sendiri. Lampu gudang juga ikut padam. Gelap. Dan di tengah kegelapan itu ada suara berbisik. Pelan, dalam, seperti seseorang yang membisikkan kata di telinganya dari jarak sangat dekat. Kepalamu sudah bukan milikmu lagi. Dimas langsung loncat berdiri. Siapa itu? Teriaknya, tapi tak ada jawaban. Hanya suara angin yang lewat pelan membawa bau amis samar. Dia buru-buru nyalakan senter dari HP-nya, menyapukan cahaya ke sekeliling ruangan. Tak ada siapa-siapa. Tapi di tembok belakang, entah dari mana ada noda merah basah seperti cipratan darah baru. Dimas langsung keluar dari gudang malam itu. Ia nggak balik lagi sampai pagi. Tapi meski ia coba menepisnya, bisikan itu terus muncul setiap malam. Bahkan saat ia di rumah. Setiap kali ia mau tidur, suara itu datang lagi. Kadang dari pojokan kamar, kadang dari bawah kasur, kadang dari belakang pintu. Kepalamu sudah bukan milikmu lagi. Awalnya Dimas pikir itu cuma halusinasi. Ia coba menenangkan diri, baca doa, pasang ayat kursi dari ponsel. Tapi entah kenapa semakin keras suara itu terdengar, semakin jelas juga bayangan di kamarnya. Bayangan hitam tinggi tanpa kepala, berdiri di dekat ranjangnya. Pernah satu malam Dimas nekat menantang. Kamu siapa? Mau apa? Teriaknya ke arah bayangan itu. Tapi bayangan itu tak menjawab, hanya melangkah pelan mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Saat cahaya dari luar menerpa, Dimas bisa lihat dengan jelas. Tubuh itu seperti manusia biasa, tapi di atas bahunya kosong. Dari lehernya keluar asap hitam tipis yang naik perlahan, seperti kabut. Dimas mundur sampai menabrak dinding. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dia meraih ponsel dan nyalakan lampu. Tapi bayangan itu lenyap seketika. Yang tersisa hanya bau anyir darah dan rasa dingin menusuk tulang. Keesokan harinya, Dimas bangun dengan kepala berat, ngaca di cermin, dan kaget melihat lehernya ada bekas goresan panjang. Seperti dicakar sesuatu. Likok isun geni, gumamnya lirih.
Ia sempat berpikir mungkin karena dia garuk waktu tidur, tapi dalam hati ia tahu, itu bukan goresan biasa. Hari-hari berikutnya, rezeki Dimas makin deras. Ia beli motor baru, makan di restoran, bahkan mulai disanjung orang kampung. "Wah, Mas Dimas saiki wes sugi tenan," celetuk Pak RT waktu lewat di depan rumahnya. Dimas hanya tersenyum canggung. Ia pengen bahagia tapi rasa was-was itu makin menebal. Suatu malam ia mimpi aneh. Dalam mimpinya ia berdiri di kuburan tua itu lagi. Di depan nisan yang sama, dan di sampingnya berdiri sosok bapak tua yang dulu menemuinya di warung kopi. Tapi kali ini wajah bapak itu lebih pucat. Matanya merah menyala, dan bibirnya tersenyum lebar menunjukkan gigi hitam yang panjang. "Rezekimu langka, Tunak?" Suaranya serak tapi jelas. Dimas hanya mengangguk pelan. Bapak itu tertawa pelan. "Hehehe, apik-apik." Tapi aja lali, waktumu wes cedak. Dimas terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya dingin, bajunya basah oleh keringat. Ia menatap jam pukul 3 dini hari. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki. "Tok, tok, tok." Dimas menelan ludah. Ia mencoba memanggil, "Bu, Mbak," tapi ia tinggal sendirian. Tak ada siapa-siapa. Langkah itu berhenti di depan pintu kamarnya. Gagang pintu bergetar pelan. Dimas menatapnya dengan mata lebar. Tubuhnya kaku. Gagang itu berputar perlahan, lalu berhenti. Sunyi. Dimas perlahan bangkit, mendekat ke pintu, membuka sedikit. Dan di balik pintu hanya ada kepala ayam hitam, yang dulu ia gunakan saat ritual. Tapi kepala itu kini membusuk. Matanya masih terbuka, menatap lurus ke arahnya. Ia teriak sekencang-kencangnya malam itu. Sejak saat itu Dimas tahu, kekayaan yang datang tanpa logika pasti punya harga. Dan di harga itu sekarang sedang menghitung mundur. Malam itu, hujan baru saja berhenti. Udara dingin masuk lewat celah jendela kamar Dimas, membawa aroma lembab tanah dan sedikit bau anyir yang tidak ia tahu datang dari mana. Lampu kamar berkedip pelan seperti mau mati tapi tak jadi. Di cermin besar yang menempel di dinding, Dimas sedang berdiri, hanya mengenakan kaos putih tipis. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan lingkar matanya makin gelap karena sudah berhari-hari tidak tidur nyenyak. Ia menatap bayangannya sendiri. Tapi kali ini ada sesuatu yang aneh. Bayangan itu tidak bergerak bersamaan dengannya. Saat Dimas mengangkat tangan kanan, bayangan di cermin tidak ikut terangkat. Saat ia memiringkan kepala, bayangan itu tetap diam menatap lurus ke arahnya. Dimas menelan ludah. "Lung, kok koraoba?" Gumamnya pelan, dan ketika ia mundur setapak, bayangan itu justru melangkah maju. Pelan, sangat pelan, tapi pasti mendekat ke arah kaca. Jantung Dimas mulai berdegup kencang. Ia merasa seperti tubuhnya ditarik oleh pandangan kosong dari bayangan itu. Tapi hal paling mengerikan belum terjadi, sampai cahaya dari lampu menyorot wajah bayangan itu. Atau tepatnya, tempat di mana seharusnya wajah itu berada. Tidak ada kepala, tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya tubuhnya sendiri, tanpa kepala, berdiri di belakangnya. Dan tubuh tanpa kepala itu pelan-pelan mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah leher Dimas. Gerakannya kaku, tapi tegas, seolah memberi isyarat. Dimas membeku. Dadanya sesak, tangannya gemetar. "Opo iki?" Bisiknya lirih. Dalam sepersekian detik, bayangan itu bergerak lebih dekat. Hingga jarak wajah Dimas dengan kaca hanya beberapa sentimeter. Tapi yang terlihat di balik pantulan itu bukan dirinya lagi, melainkan sosok tubuh tanpa kepala yang kini berada tepat di belakangnya. Nyata, bukan bayangan. Dimas spontan menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia berlari keluar kamar dengan napas memburu. Tubuhnya gemetar. Dan begitu ia sampai di ruang tamu, langkahnya terhenti. Di atas meja kayu kecil di tengah ruangan, ada sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Kepala ayam hitam. Ayam yang dulu ia pakai untuk ritual. Padahal ayam itu sudah dikubur di kuburan tua. Tapi malam ini kepala itu ada di depan matanya, masih meneteskan darah segar. Dimas mundur beberapa langkah, tapi aroma amis yang pekat membuat perutnya mual. Jemain sumidung, tapi rasa ingin muntah makin kuat. "Gusti, iki opo maksude?" Gumamnya lirih. Dari arah dapur terdengar suara pelan. Suara sesuatu yang jatuh seperti piring pecah. Dimas menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Hanya cahaya lampu yang redup menyorot dinding. Ia kembali menatap meja.
dan kaget karena kepala ayam itu sudah hilang. Ia merasakan hawa dingin menyelinap di belakang lehernya. Pelan-pelan ia menoleh ke belakang dan di sana, di sudut ruangan, ada sesuatu berdiri, sosok tanpa kepala itu. Tubuh hitam legam berdiri tegak dengan darah menetes dari ujung leher yang terpotong. Bau busuk langsung memenuhi ruangan. Tubuh itu bergerak pelan, menunduk seperti sedang mencari sesuatu di lantai. Mbok, "Ojo cedak aku." Suara Dimas bergetar, setengah menangis. Kiwi munduri tapi langkah sosok itu semakin cepat. Gerakannya aneh, seolah kakinya tidak menapak tanah dengan sempurna. Dimas lari keluar rumah, tapi begitu ia membuka pintu, angin malam langsung menyambut dengan keras. Lampu jalan padam semua, gelap gulita. Di kejauhan, hanya terdengar suara anjing melolong panjang. Ia berlari menuju jalan besar, tapi entah kenapa, langkahnya terasa berat, seperti ditarik sesuatu dari belakang. Tubuhnya limbung dan ia hampir jatuh. Saat ia menoleh sebentar di ujung jalan, ia melihat sosok kepala ayam tadi terguling pelan ke arahnya. Matanya masih terbuka, mulutnya seperti bergerak, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Dimas lari sekencang-kencangnya, sampai ke warung kopi tempat dulu ia bertemu bapak tua itu. Tapi warung itu kini kosong. Tapnya sebagian roboh, meja-meja berdebu dan lampu neon di dalamnya berkedip lemah. "Pak, Bapak," panggil Dimas dengan suara parau. Tapi tak ada jawaban. Dia duduk di kursi bambu yang lapuk, berusaha menenangkan diri. Hujan mulai turun lagi, pelan-pelan tapi cukup membuat rambutnya basah. Rezeki tanpa logika. Gumamnya, "Semua ini salahku." Suara langkah mendekat dari arah belakang warung, pelan, berat. Dimas menoleh. Di sana berdiri sosok bapak tua itu, masih dengan pakaian lusuh, tapi wajahnya kali ini terlihat lebih tua, kulitnya keabu-abuan, dan matanya tidak seperti manusia. "Wes wayahe, nak," katanya pelan. Dimas bangkit spontan. "Wayahe? Wayahe opo, Pak? Aku orang ngerti." Bapak itu tersenyum samar, tapi dari senyum itu darah menetes dari sudut bibirnya. "Kowe ngerti, Dimas? Sing tak jaluk wis jelas saka awal. Kepala kanggo tumbal." Dimas mundur, matanya melebar. "Ora, Pak. Aku ora janji apa-apa. Aku mung pengen kerja, pengen rezeki. Telan saiki wis oleh." Potong bapak itu dengan nada berat. "Tapi kabeh rezeki kudu dibayar. Wektumu wis cedak." Petir menyambar menerangi wajah bapak tua itu. Dalam sekejap wajahnya berubah menjadi tengkorak dengan mata kosong, lalu hilang begitu saja. Dimas menjerit dan berlari keluar warung. Ia tidak tahu mau kemana. Kakinya terus melangkah tanpa arah, menembus hujan dan kabut. Hingga akhirnya, ia sadar ia sudah berada di jalan menuju kuburan tua. Kuburan tempat semuanya dimulai. Langkahnya melambat. Angin dari arah bukit membawa suara lirih yang seolah memanggil namanya. "Dimas, pelan, panjang." Cumesi misuan si orang dari dalam tanah. Ia berhenti menggigil, tapi entah kenapa tubuhnya malah bergerak sendiri. Seperti ada yang menarik, setiap langkah terasa berat tapi tak bisa dilawan. Sampai akhirnya ia berdiri di depan kuburan tua itu. Hujan turun deras, dan di antara petir yang menyambar, Dimas melihat sesuatu di tanah. Nisan yang dulu ia pakai saat ritual pertama. Nisan itu kini retak, dan dari bawahnya keluar cairan hitam pekat seperti darah. Tiba-tiba tanah di depan nisan itu bergetar lalu retak. Dari dalamnya muncul tangan hitam berlendir yang menjulur ke permukaan. Satu, 3 tangan. Semua bergerak seperti meraih sesuatu, meraih dirinya. Dimas menjerit dan mundur, tapi tangannya tersangkut akar pohon. Saat ia berusaha melepaskan diri dari arah belakang terdengar suara familiar. "Balik, waktumu hampir tiba." Dimas menoleh dengan mata membesar. Di sana berdiri sosok tubuh tanpa kepala itu lagi. Tapi kini ia membawa sesuatu di tangannya. Sebuah kepala manusia. Wajahnya mirip Dimas sendiri. Sosok itu mengangkat kepala itu tinggi-tinggi, lalu perlahan mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Darah menetes dari ujung lehernya ke tanah. Bercampur dengan air hujan, Dimas berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Dia hanya bisa mundur sampai punggungnya menempel di batu nisan besar. Saat sosok itu semakin dekat, suara bisikan terdengar lagi di telinganya. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. "Kepalamu sudah bukan milikmu lagi." Tubuh Dimas kaku, matanya perlahan memutih. Dia merasa sesuatu merayap dari lehernya ke kepala.
Dingin, berat, lalu gelap. Hujan berhenti, angin mendadak diam, dan di antara kuburan itu suara tawa bapak tua terdengar menggema, rendah, panjang, dan mengerikan. Pagi harinya warga kampung menemukan Dimas tergeletak di jalan setapak menuju kuburan. Tubuhnya masih hangat tapi kepalanya tidak ada. Yang tersisa hanya tubuh yang duduk bersila di bawah pohon beringin dengan tanah basah menempel di tangannya. Sementara di kuburan tua itu, orang-orang melihat sesuatu aneh. Di antara nisan retak ada kepala ayam hitam baru, dan di sampingnya, kepala manusia yang matanya masih terbuka, seolah menatap siapapun yang berani mendekat. Dan sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat dekat bukit kecil itu sering mendengar suara bisikan halus di telinga mereka. "Balik, waktumu hampir tiba." Teri itu Ilangki tampak kemuram, seolah awan enggan bergerak dari atas kampung. Angin siang berhembus aneh, membawa aroma tanah basah bercampur kemenyan. Suasana kampung jadi sunyi, tak seperti biasanya. Orang-orang masih membicarakan kabar mengerikan yang baru menyebar sejak pagi tentang tubuh seorang pemuda bernama Dimas yang ditemukan tanpa kepala di jalan setapak menuju kuburan. Tua, tubuhnya duduk bersila, seperti sedang menunggu sesuatu. Dan lebih menyeramkan lagi, kepala itu tak ditemukan dimanapun. Sejak kejadian itu, warga kampung jadi takut keluar malam. Bahkan suara jangkrik pun terasa seperti bisikan yang menyebut-nyebut nama Dimas di antara tiupan angin. "Masih muda, sayang tenan," begitu kata orang-orang yang datang melayat. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa malam sebelum kematiannya, Dimas sempat keluar rumah mencari seseorang. Seseorang yang ia yakini punya jawaban atas semua mimpi buruk yang menimpanya. Bapak tua itu. Dimas berjalan keliling kampung dari sore sampai malam. Dia mengetuk beberapa rumah, menanyakan tentang sosok bapak tua dengan rambut putih panjang, tubuh tinggi kurus, dan mata tajam. Tapi setiap orang yang ia tanya selalu menggeleng. "Wah, saya nggak kenal, Mas. Kayaknya nggak ada orang tua kayak gitu di sini. Apa jangan-jangan sampeyan salah kampung?" Dimas mulai resah. Ia tahu sebetul wajah bapak tua itu. Wajah yang menatapnya dengan tajam di warung kopi malam itu. Wajah yang muncul di mimpinya dan menagih janji yang tak pernah benar-benar ia pahami. Ia terus berjalan sampai malam turun. Bulan separuh menggantung di langit. Sinarnya redup tertutup awan. Di tengah jalan yang mulai sepi, Dimas melihat seorang kakek duduk di bawah pohon besar dekat gapura makam desa. Bajunya lusuh, topinya miring, dan di tangannya ada lentera kecil yang berkelap-kelip. Dimas menghampiri dengan napas tersengal dan suara bergetar. "Mbah, maaf saya mau tanya. Mbah pernah lihat bapak-bapak tinggi kurus, rambut putih panjang, matanya tajam? Dulu duduk di warung kopi pinggir jalan sini." Kakek itu menatap Dimas lama, matanya redup tapi dalam. "Kowe ngomong ke wong sing rambutnya putih kayak kapas. Sing melaku rada bungkuh?" "Iya mbah, iya. Itu dia," sahut Dimas cepat. "Bapak itu yang kasih tahu saya tentang kuburan tua. Dia bilang kalau mau kaya datang ke situ malam Jumat Kliwon. Tapi saya rasa ada yang salah mbah. Ada yang nggak beres." Kakek itu menghela napas panjang. "Leh, wong sing kowe maksud kuwi wis ora ana. Wis mati suwe. Kira-kira tahun 1890. Dimas tertegun. "Mati? Mbah yakin?" Kakek itu mengangguk pelan. "Yakin tenan. Wong kuwi jenenge Marjuki. Dulu dia tukang kebun di pasar tapi kepengin cepet sugih. Jadi dheweke nyoba pesugihan nang kuburan kono. Kuburan sing saiki wis jarang wong wani nyedaki." "Terus, apa yang terjadi sama dia mbah?" tanya Dimas, suaranya pelan tapi penuh rasa takut. Kakek penjaga makam itu memejamkan mata sebentar, lalu bicara dengan nada dalam. "Tumbale gagal le. Waktu upacara roh sing dipanggil emblasuk ora manutaturan. Wong kuwi ilang sirahe. Badane ketemu esuke lungguh nang pojokan kuburan. Tapi nganti saiki, ora ana sing ngerti endi sirahe." Kata-kata itu membuat jantung Dimas seperti diremas. Dadanya sesak. Ia mundur beberapa langkah, menatap kakek itu dengan wajah pucat. Berarti bapak yang saya temui itu arwahnya mbah?" Kakek itu menatap kosong ke arah jalan setapak yang menuju bukit. "Mungkin iya." Rohe durung tenang. Dheweke goleki pengganti. Wong sing gelem nindakake maneh rituale sing gagal. "Bien?"
Dheweke janji marang Jine yen bakal bali nek wis ono wong sing nerusake perjanjianne. Dan saiki kawe sing nerusake le. Dimas terpaku. Lututnya lemas, keringat dingin menetes di kening. Jadi selama ini aku dijebak? Suaranya nyaris tak terdengar. Bukan jebakan le, kata si kakek lirih. Kowe sing kejawab panggilane. Prakabe wong iso krungu bisikan saka kuburan kuwi. Cuma sing atine wis digelayuti rasa putus asa. Dimas memejamkan mata. Teringat hari pertama kali ia bertemu bapak tua itu. Ia memang sedang putus asa malam itu. Duduk sendirian di warung sambil menghitung uang receh hasil parkir. Junelong hatinya. In sempat berkata mau anisasti bisa kaya sedikit aja. Dan mungkin saat itu juga ada sesuatu dari alam lain yang mendengarnya. Mbah, suara Dimas pelan, nyaris bergetar. Apa aku bisa lepas dari ini semua? Kakek itu menatapnya dalam, lalu menggeleng. Kowe wis janji le. Wong sing wis ndedongan nang kuburan kuwi, ora iso uwal. Sing iso mong siji. Dimas langsung menatap penuh harap. Apa mbah? Kakek itu memandang ke arah makam paling tua di bukit. Mengembalikan sing wis dijupuk, tapi sing dijupuk saiki dudu barang. Sing dijupuk, sirahmu dewe, suasana hening. Hanya suara daun bergesekan dan lentera yang berkedip. Dimas perlahan mundur, kepalanya pening. Aku orang ngerti mbah. Aku cuma pengen hidup lebih baik. Lan saiki uripmu malah dikejar pati, gumam kakek itu pelan. Dimas berdiri lama di depan makam itu, pandangannya kosong. Hujan mulai turun gerimis. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar dari rumah orang yang sedang hajatan. Tapi bunyinya malah terdengar menyeramkan di tengah malam yang dingin. Ia kembali menatap si kakek. Mbah, tolong aku. Tolong aku mbah. Aku ora pengen mati kayak ngono. Kakek itu hanya menatap iba. Lu kadang kabe pilihan wis ora iso dibaleke. Wong sing golek dalan cepet bakal cepet tekan, tapi ora mesti tekane urip. Setelah berkata begitu, kakek itu perlahan berjalan menuju makam, lalu menghilang di antara kabut yang menutupi jalan setapak. Lentera kecil yang tadi dipegangnya padam tanpa suara. Dimas menatap kosong, lalu menangis. Dia tahu hidupnya tinggal menghitung hari, tapi ia belum siap. Ia masih muda, masih punya mimpi. Tapi apa gunanya semua itu kalau kepalanya sudah ditandai untuk jadi tumbal? Melalui istri Dimas kembali ke rumah dengan langkah gemetar. Di sepanjang jalan, ia merasa diikuti. Kadang terdengar suara langkah di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon dan kabut tipis. Saat sampai di depan rumah, pintu rumahnya terbuka sedikit. Ia yakin tadi sudah menguncinya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pelan. Di dalam rumah, lampu ruang tamu menyala redup. Dan di atas meja kayu kecil tempat kepala ayam dulu muncul. Kini ada sesuatu yang membuat darahnya kembali dingin. Sebuah foto. Foto dirinya sendiri. Diambil diam-diam saat ia sedang tidur. Di bawah foto itu ada tulisan tangan yang samar. Wektumu wis cedak. Tinta tulisan itu belum kering. Dimas menjatuhkan foto itu lalu memandang ke arah jendela. Di luar, di balik kaca ada pantulan wajah bapak tua yang tersenyum lebar. Tapi tubuhnya tidak tampak. Hanya wajah melayang di udara, menatap lurus ke arahnya. Wong sing wis janji ora iso mundur, le. Suara itu berbisik di telinganya. Dimas berlari ke kamar, menutup pintu, dan menempelkan punggungnya ke dinding. Ia memejamkan mata, mencoba berdoa, tapi suaranya tercekat. Dari luar kamar terdengar suara langkah pelan, lalu suara ketukan 3 kali di pintu. Tok, 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 Dimas. Suara itu pelan tapi dingin. Buka. Aku mau ngarep ngelingke, wektu mumeh tekan. Dimas menutup telinganya, berteriak sekeras-kerasnya, tapi suara itu tidak hilang. Bahkan ia bisa mendengar napas dari balik pintu, berat dan panjang, dan di sela-sela ketukan itu tercium bau darah yang pekat. Malam itu, suara ketukan di pintu terus terdengar sampai menjelang subuh, tapi tak ada yang masuk. Ketika matahari muncul, suara itu berhenti. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Dimas kosong. Pintu terbuka dan di meja tempat foto itu, kini ada sesuatu yang lain. Segumpal tanah kuburan, dan di atasnya, nisan kecil bertuliskan nama Dimas Santoso. Di bawah nisan itu, ada jejak tangan, seolah seseorang baru saja menggali tanah dari dalam rumah. Dan sejak hari itu, penjaga makam sering melihat bayangan berjalan di antara nisan tua
di malam Jumat Kliwon. Bayangan itu tanpa kepala tapi tangannya membawa sesuatu. Kepala ayam hitam dan segenggam tanah basah. Orang-orang bilang, "Itu arwah Dimas, arwah yang mencari kepalanya sendiri." Malam itu hujan turun deras. Angin berembus kencang, membuat genting rumah Dimas bergetar seperti mau copot. Dari luar, suara petir sesekali menyambar, menyinari sebentar dinding rumahnya, yang kini penuh goresan aneh seperti bekas cakaran. Di kamarnya, Dimas terbangun dengan tubuh penuh keringat. Nafasnya terengah, dadanya naik turun cepat. Bagus, Tadio bermimpi. Tapi rasanya terlalu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kuburan tua. Tempat semua ini dimulai. Langit hitam legam tanpa bulan. Hanya cahaya petir yang sesekali menyambar, menampakkan bayangan-bayangan tubuh tanpa kepala berjalan pelan mengelilinginya. Suara langkah mereka berat, seperti diseret di atas tanah basah. Dari dada mereka mengucur darah hitam pekat yang mengalir sampai ke kaki Dimas. Di antara semua sosok itu berdiri satu bayangan lebih besar. Bapak tua yang dulu ia temui di warung kopi. Rambutnya putih acak-acakan, matanya merah menyala dan di tangannya tergenggam parang berkarat. Dari ujung parang itu menetes darah gelap yang beruap dingin. Bapak tua itu menatap Dimas tanpa berkedip, lalu tersenyum tipis. Suaranya berat, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah lama busuk. "Waktumu sudah tiba, Dimas. Saiki kepalamu kanggo kami." Dimas mencoba mundur, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Tanah di bawah kakinya seperti menelan pelan-pelan. Ia berterik, tapi suaranya tak keluar. Sosok-sosok tanpa kepala itu mulai mendekat. Tangan mereka terangkat, menunjuk langsung ke leher Dimas. Suara bisikan terdengar dari segala arah, bersahut-sahutan. "Serahkan kepalamu, janji kudu dibayar. Waktumu wis taken." Dimas memejamkan mata sekuat tenaga, berharap itu cuma mimpi. Lalu petir menyambar keras dan ia tersentak bangun. Ia duduk di tempat tidur dengan napas tersengal, menatap sekeliling. Tapi yang membuat darahnya beku bukan mimpi itu, melainkan kenyataan bahwa suara langkah kaki dari mimpi tadi masih terdengar di dunia nyata. Tok, tok, tok. Langkah berat itu terdengar di luar kamarnya, berjalan pelan dari ruang tamu menuju pintu kamar. "Siapa di luar?" teriak Dimas gemetar. Tak ada jawaban, hanya langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu suara gedoran keras menghantam pintu. "Duh, duh, duh," Dimas menjerit. Dia meraih lemari kecil dan mendorongnya ke depan pintu, menahannya sekuat tenaga. Tapi setelah beberapa detik, gedoran itu berhenti. Hening. Hanya terdengar hujan deras di luar. Dimas mundur perlahan. Tubuhnya gemetar, dan dari bawah pintu ia bisa melihat sesuatu. Setetes cairan merah gelap mengalir masuk ke kamar. Darah, ia mundur semakin jauh, sampai menabrak meja kecil. Lampu kamarnya berkelap-kelip, lalu padam. Dalam gelap hanya satu suara yang terdengar, bisikan yang sudah menghantuinya berminggu-minggu. "Kepalamu sudah bukan milikmu lagi." Suara itu bukan dari luar kamar, bukan juga dari mimpinya. Suara itu ada di belakang telinganya. Dingin, basah, nyata. Dimas menoleh cepat tapi tak ada siapa-siapa. Lalu sesuatu menyentuh bahunya, tangan. Dingin seperti baru diangkat dari kuburan. Ia menjerit dan berlari keluar kamar, menabrak pintu sampai terbuka. Lampu ruang tamu berkedip pelan. Dan di sana, di tengah ruangan, berdiri bayangan hitam tinggi tanpa kepala. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping. Tapi di tangan kanannya, ia memegang sesuatu yang membuat perut Dimas mual. Sebuah kepala manusia, matanya terbuka, dan mulutnya setengah tersenyum. Kepala itu adalah wajah Dimas sendiri. Dimas jatuh terduduk, kakinya lemas. Kepala itu pelan-pelan berbicara dengan suara yang sangat familiar. "Kowe wis janji, Mas." Lalu kepala itu tertawa kecil. Tawa lirih tapi memecah keheningan. Dimas bangkit berlari keluar rumah di tengah hujan deras. Ia tidak tahu mau kemana, tapi langkah kakinya otomatis membawa ke arah bukit. Tempat kuburan tua itu berada. Setiap langkah terasa berat. Tanah berlumpur menahan kakinya. Petir menyambar berkali-kali, menerangi jalan setapak penuh ilalang. Dari kejauhan ia melihat cahaya merah kecil di tengah kuburan, seperti lentera yang menyala di antara nisan. Ia melangkah makin cepat, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat,
Saat tiba di pintu gerbang kuburan, suara hujan terasa sirna. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Hening, tapi di antara kabut tipis Dimas melihat banyak sosok berdiri. Mereka adalah tubuh-tubuh tanpa kepala yang tadi ia lihat di mimpi. Kini nyata bergerak pelan mengelilinginya. Dari setiap dada mereka mengalir darah hitam yang menetes ke tanah, membentuk genangan seperti cermin gelap. Di tengah-tengah mereka berdiri sosok bapak tua itu lagi. Kali ini lebih jelas. Wajahnya seperti membusuk, kulitnya mengelupas, dan dari rongga matanya keluar asap hitam tipis. Di tangan kirinya, ia membawa nisan kecil bertuliskan nama Dimas Santoso. "Wiswaya hele," katanya pelan. "Saiki waktumu lunas." Dimas berlutut, air matanya bercampur dengan air hujan. "Tolong aku, Pak. Aku nyesel. Aku orang ngertiin pesugihan iki butuhake tumbal kepalaku. Aku cuma pengen hidup layak." Bapak tua itu tersenyum tipis. "Rosing maringi rezeki orang ngerti belas kasihan le. Wong sing jaluk tanpa usaha kudum bayar luwih saka nyawane." Tiba-tiba tanah di sekitar kuburan itu berguncang pelan. Dari bawah nisan, muncul tangan-tangan hitam, kaku seperti kayu, mencengkeram kaki Dimas. Ia berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi semakin berontak, genggaman itu semakin kuat. Suara-suara dari para arwah tanpa kepala itu bergema bersaut-sautan, seperti mantra dari dunia lain. "Wektumu wis tekan, kepalamu kanggo tumbal. Bayar janji sing wis diucap." Dimas menjerit keras, "Ora, aku ora arep. Lepasno aku." Tapi dari belakangnya bapak tua itu mengayunkan parang karatnya tinggi-tinggi. Sekejap sebelum mata Dimas tertutup kabut tebal, ia sempat melihat wajah sendiri di permukaan parang itu. Wajahnya pucat, matanya memohon, lalu suara logam menggesek keras. Petir menyambar sekali lagi, menerangi seluruh kuburan tua. Setelah itu, hening pagi harinya, warga kampung yang sedang lewat ke ladang mencium bau busuk dari arah bukit. Mereka memutuskan memeriksa. Di sini senja tepat di tengah kuburan tua, mereka menemukan tubuh seorang pemuda duduk bersila tanpa kepala. Di hadapannya, ada nisan kecil bertuliskan namanya sendiri. Di sekitar tubuh itu, tanah basah seperti baru digali, dan di atasnya ada kepala ayam hitam yang masih segar, seolah baru disembelih. Orang-orang panik. Sebagian mencoba melapor ke kepala desa, sebagian lagi langsung berlari ketakutan. Tapi satu hal yang paling aneh, ketika warga memanggil kakek penjaga makam untuk datang, kakek itu hanya terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Pesugihan kuwi ora mung jupuk siji. Yen wis ana sing bali, roh-roh liyane bakal tangi. Bakal ana tumbal anyar saben malam Jumat Kliwon." Dan benar saja, sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, orang kampung sering mendengar suara langkah kaki di jalan menuju kuburan tua. Suaranya berat disertai bunyi besi diseret di tanah. Kadang di jendela rumah paling dekat dengan makam, terlihat sosok tanpa kepala berdiri diam di tengah jalan, menatap ke arah kampung. Sampai akhirnya, suatu malam, seorang tukang ojek yang nekat lewat kuburan itu melihat sesuatu yang membuatnya trauma seumur hidup. Ia bersumpah melihat seorang pemuda membawa kepalanya sendiri sambil berjalan perlahan ke arah nisan tua. Darah menetes dari lehernya, tapi ia masih sempat berbisik lirih sebelum menghilang. Janji wis dibayar. Sejak saat itu tak ada lagi warga yang berani melewati jalan itu malam-malam. Kuburan tua di bukit itu jadi tempat yang dikutuk. Setiap kali angin berhembus dari arah sana, orang-orang menutup pintu rapat-rapat, mematikan lampu, dan berdoa agar nama mereka tidak dipanggil malam itu. Dan di antara desiran angin, bisikan itu terus terdengar, lembut tapi tajam menusuk telinga, seolah datang dari bawah tanah. "Kepalamu sudah bukan milikmu lagi." Pagi itu kampung mendadak ramai. Suara teriakan, langkah kaki, dan isak tangis bercampur jadi satu. Warga berkerumun di depan rumah Dimas, memandangi mobil mewah berwarna hitam yang terparkir dengan pintu terbuka lebar. Di kursi pengemudi, masih ada noda darah yang sudah mengering, dan di jok belakang ada bungkusan kain putih yang entah isinya apa. Orang-orang saling berbisik, "Loh, kok mobilnya Dimas di sini tapi orangnya ora ana? Katanya semalam dia masih nongkrong di warung Pak Tarmo, tapi habis jam 11 hilang kabar." Waduh, ojo jangan. Kejadian maneh iki. Kepala dusun akhirnya datang bersama beberapa warga yang lebih tua. Mereka memutuskan untuk lapor polisi karena bau aneh dari arah mobil makin kuat.
seperti bau besi karatan bercampur amis darah. Beberapa jam kemudian, 2 mobil polisi datang. Polisi memasang garis kuning di sekitar rumah, sementara warga hanya bisa menonton dari jauh. Petugas mulai memeriksa sekitar rumah, di dapur, di kamar, bahkan di belakang rumah dekat sumur tua. Tapi hasilnya nihil, tak ada jejak Dimas. Baru ketika salah satu polisi naik ke arah bukit belakang kampung, tempat kuburan tua itu berada, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang menahan napas. Di tengah kuburan yang basah karena embun pagi, ada tubuh seseorang duduk bersila di depan nisan tua yang sudah ditumbuhi lumut. Bajunya masih utuh, celana jeansnya masih sama seperti yang sering dipakai Dimas ke pasar. Tapi tubuh itu tanpa kepala. Suasana langsung hening. Burung-burung yang biasanya ribut pun seolah tahu. Tak ada yang berani berkicau. Angin berhenti berhembus, seakan dunia ikut menahan napas. Di atas nisan tua itu, ada kepala ayam hitam yang sudah membusuk separuh. Dan di bawahnya, di atas tanah basah, tertulis pesan yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri tegak. Kepalamu sudah lunas. Tulisan itu dibuat dari darah. Polisi mencoba mengangkat tubuh itu, tapi tanah di bawahnya seperti menolak. Setiap kali digali, tanahnya mengeluarkan cairan hitam pekat, seperti darah yang sudah membeku. Salah satu petugas sempat muntah karena baunya begitu menyengat. Kepala tubuh itu tak pernah ditemukan. Bahkan setelah berhari-hari pencarian, kabar tentang kematian Dimas menyebar cepat ke seluruh kampung. Orang-orang yang dulu iri dengan kekayaannya, kini hanya bisa berbisik-bisik dengan wajah ngeri. Wong sing doljiwane, mesti entek kepalane, kata seorang ibu tua pelan. Pesugihan kuwi ora iso diterima logika. Le yen wis janji karo makhluk ngisor, mesti dibayar nganggo nyawa. Beberapa hari kemudian, rumah Dimas dikosongkan. Tak ada yang berani menempatinya. Bahkan saat siang hari, rumah itu terasa dingin seperti malam. Warga yang lewat sering bilang mereka mendengar suara orang tertawa kecil dari dalam kamar Dimas. Kadang juga terdengar suara pintu digedor pelan, tapi setiap diperiksa, tidak ada siapapun di dalam. Sejak kejadian itu, kuburan tua di bukit belakang kampung dianggap tempat terkutuk. Tak ada yang berani lewat sana malam-malam, apalagi saat malam Jumat Kliwon. Jalan menuju ke sana sekarang sudah tertutup rumput liar dan ilalang tinggi. Tapi kadang ada saja orang yang nekat, entah karena penasaran atau sekadar menantang nyali. Mereka yang pernah lewat situ menceritakan hal yang sama, bahwa ketika jam menunjuk tengah malam, udara di sekitar kuburan itu berubah jadi sangat dingin, dan terdengar bisikan halus dari balik nisan. Kepalamu sudah bukan milikmu lagi. Bisikan itu pelan tapi tajam, masuk langsung ke kepala, membuat orang yang mendengarnya merasa seperti ada sesuatu yang menempel di tengkuknya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Seno, tukang ojek online yang sering antar makanan ke daerah situ, nekat melewati jalan belakang bukit. Ia berpikir semua itu cuma cerita warga yang dilebih-lebihkan. Paling juga cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil, katanya sambil menyalakan motornya. Malam itu langit gelap, tapi bukan karena mendung. Awan tebal menutup bulan, dan angin dingin turun dari arah bukit. Saat Seno melintas di depan kuburan tua, motornya tiba-tiba mati. Lampu sorot padam, dan suasana jadi gelap gulita. Ia menepuk-nepuk tangki bensin, mencoba menyalakan mesin tapi tidak berhasil. Walah, kenapa pas di sini lagi? Gerutunya pelan. Lalu dari arah dalam kuburan, terdengar suara langkah kaki. Pelan tapi berat, seperti orang berjalan menyeret rantai. Seno menatap ke arah suara itu. Tapi yang terlihat hanya kabut tebal. Isi mulai panik. Tangan kanannya gemetar saat mencoba menekan starter motor. Brak, suara ranting patah terdengar di belakangnya. Ia refleks menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun ketika ia menoleh lagi ke depan, tepat di belakang pagar kuburan berdiri sosok tinggi tanpa kepala. Bajunya robek, tubuhnya penuh tanah, dan dari lehernya menetes darah hitam yang jatuh ke tanah. Sosok itu berdiri diam, tapi kedua tangannya seperti memegang sesuatu. Sebuah kepala ayam hitam dan nisan kecil. Seno terbelalak, napasnya tercekat. Dia tak bisa bergerak. Sosok itu perlahan melangkah maju, mendekat ke pagar kuburan. Kabut tebal di sekitarnya ikut bergerak, seperti mengikuti langkahnya.
Dari kejauhan terdengar bisikan pelan tapi jelas, seolah dibisikkan langsung ke telinga Seno. "Kepalamu sudah bukan milikmu lagi." Seno menjerit sekencang-kencangnya, meninggalkan motornya dan berlari ke arah kampung. Imis baru bilang setelah sampai di jalan besar. Ketika warga menemukan dia beberapa jam kemudian, Seno duduk di pinggir jalan dengan wajah pucat pasi dan mata kosong. Mulutnya terus menggumam satu kalimat berulang-ulang. "Tanpa kepala. Tanpa kepala." Setelah malam itu, tak ada lagi yang berani lewat jalan kuburan. Bahkan anak kecil yang main layangan pun dilarang mendekat. Kepala dusun sempat memanggil seorang kiai untuk menutup tempat itu. Kiai itu datang bersama 2 santri, membawa air doa dan kemenyan. Tapi saat mereka mulai membaca doa di depan nisan tempat tubuh Dimas dulu ditemukan, tiba-tiba angin bertiup kencang sekali. Kain putih yang dibawa kiai itu terlepas dan berterbangan, jatuh tepat di atas nisan. Dari balik tanah, terdengar suara lirih seperti orang tertawa, pelan, serak, dan menggema. Kiai itu menghentikan doanya, lalu menatap ke sekeliling. "Iki ora sekadar roh penasaran," katanya pelan. "Iki perjanjian lawas. Wong sing wis janji karo setan, nganti 7 turunan bakal kena tapane." Malam itu mereka tetap melanjutkan doa sampai subuh. Tapi entah kenapa, saat matahari terbit, nisan tempat mereka berdoa tampak berubah. Ada tulisan baru yang seolah muncul sendiri di batu nisan itu, seperti diukir dari dalam. Tulisan itu berbunyi, "Siji lunas loro nyusul," artinya 1 sudah lunas, 2 menyusul. Sejak hari itu kampung jadi tidak tenang. Dalam waktu sebulan, 2 orang lagi ditemukan mati mengenaskan. Tubuh mereka utuh, tapi kepala mereka hilang. Salah satu korban bahkan adalah orang yang dulu sering iri pada Dimas, yang suka ngomong, "Enak ya jadi dia, gak kerja keras tapi tajir." Warga makin yakin arwah Dimas belum benar-benar pergi. Julius Pantiu menagih janji yang belum selesai. Mungkin pesugihan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk mencari pengganti terus-menerus, agar roh yang memberi kekayaan tetap hidup lewat tumbal baru. Kini setiap kali malam Jumat Kliwon datang, kampung itu seperti mati. Lampu-lampu rumah dimatikan lebih awal. Orang-orang menutup pintu rapat-rapat dan tak ada yang berani keluar. Hanya suara angin dari arah bukit yang sesekali terdengar, membawa bisikan samar yang menembus dinding rumah. "Kepalamu sudah bukan milikmu lagi." Mereka yang nekat mengintip dari jendela, kadang melihat siluet sosok tanpa kepala berjalan pelan, melewati jalan kampung, meninggalkan jejak darah di tanah. Orang bilang, kalau kamu dengar suara langkah itu di depan rumahmu, jangan pernah menoleh, jangan pernah bicara, karena kalau kamu menoleh, sosok itu akan berhenti. Dan di saat kamu menatap ke arahnya, kamu akan melihat wajahmu sendiri di tangannya. Warga tua menyebutnya kutukan pesugihan kepala, sebuah perjanjian yang tak pernah benar-benar selesai. Setiap kali ada orang di kampung yang mulai serakah, mulai mengeluh tentang hidup, atau berandai ingin cepat kaya tanpa usaha, di malam berikutnya selalu ada suara langkah kaki terdengar di depan rumahnya. Dan di setiap kisah yang diceritakan turun-temurun dari kampung itu, selalu ada kalimat yang sama, peringatan yang disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. "Ajadol sirahmu kanggo banda donya. Pirigo sing bali mung awak tanpa nyawa. Jangan jual kepalamu untuk kekayaan dunia, karena yang kembali hanya tubuh tanpa jiwa." Kini, kuburan tua di bukit itu tetap berdiri, dikelilingi pohon besar yang tumbuh liar. Tak ada yang berani membersihkan, tak ada yang berani mendekat. Tapi di malam-malam tertentu, terutama saat bulan separuh menggantung dan angin berembus dari utara, orang-orang yang lewat di jalan besar kadang melihat kilatan cahaya merah kecil di antara pepohonan. Cahaya itu tampak seperti lentera yang bergerak pelan, disusul suara tawa kecil yang serak dan berat. Dan kalau kamu cukup berani untuk berhenti dan menatap ke arah cahaya itu, kamu mungkin akan melihat sosok tanpa kepala, berdiri di balik kabut, memegang nisan kecil bertuliskan nama seseorang yang belum mati. Mungkin nama itu milikmu,